Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rotiku sudah selesai dipanggang. Dan sekarang rotinya sudah dikemas-kemas. Ini ada eksiden ya. Kulkasnya Devita rusak. Aduh. Selalu rusak ini kulkasnya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita beli barang bekas itu ya seperti ini sudah pasti nanti ada rusaknya. Nah ini kulkasnya Devita yang sering bunyi seperti suara helikopter. Ada yang bicara subscriber Dapur Devita katanya, Kak Devita rumahnya itu di dekat lapangan ini kak, lapangan apa? Lapangan udara kak. Kok kayak ada helikopter yang mau landing seperti itu? Tidak ada. Ini kulkasku yang berisi sekali. Jadi kalau misalnya saya mau bikin video saya matikan. Kadang saya lupa. Makanya kadang aku bikin video itu tidak fokus karena suara kulkasnya ini lebih nyaring dibanding suara saya seperti itu. Nah sekarang ini sudah ada yang perbaikin. Nah ini jasa keliling ya, jasa keliling. Jadi kalau ada yang mau cari jasa keliling atau menantu silakan. Ini itu ada nomor HP-nya lagi di bajunya. Wih, pintar deh ya. Jadi kulkasku ini sedang diperbaiki. Tadi aku mengalami kerugian besar hari ini. Banyak pastelku rusak, risolku rusak, terus apa lagi nih es campurku rusak di dalam situ. Semua saya buang karena mungkin matinya kulkasku tadi malam sebelum saya tidur dan saya bangun sudah ini ya, sudah rusak. Kue-kueku di dalam kulkas, tapi tidak apa-apa, mau diapain sudah ya, biarkan saja ya. Tapi tidak apa-apa, sudah ada yang memperbaiki ini jasa keliling ini. Nah, siapa tahu ada ini yang mau memperbaiki elektronik seperti kulkas, lemari pendingin ya. Terus potong gaji saya nanti disponsorin. Iya, disponsorin ya. Terus AC, mau beli AC juga langsung saja hubungin ini ya, adik saya. Ini sibuk sekali dia, semoga bisa diperbaikin. Karena masalahnya kulkas saya ini pertama suaranya nyaring seperti helikopter. Terus tidak dingin. Nah, ini saya perbaikin sekarang, mudah-mudahan nanti setelah diperbaikin sudah normal lagi. Amin. Ya seperti itu, mudahan. Ini Devita sudah bikin roti, ibu saya lagi sibuk mengemas dan rotinya sudah ada yang dipajang di etalase, ini banyak sekali. Yang ini juga belum dikemas, itu ada lagi di lemari proofing saya simpan. Ada lagi yang di kotak di sana belum diberi topping, jadi sudah aman ya. Aduh. Seperti ini kegiatanku setiap hari, bikin roti. Tidak ada bosan-bosannya bikin roti terus. Ih, masih ada satu loyang ternyata. Oh, udah lama matang. Ini ternyata ada rotiku satu loyang, belum saya keluarkan dari oven. Ini Devita pakai oven Sepelin ya, bisa dilihat. Mereknya Sepelin, oven gas. Itu oven yang sering saya gunakan memanggang roti dan sudah bagus untuk bikin roti. Memanggang roti sudah bagus. Banyak sekali roti hari ini saya bikin supaya besok ada stok, pagi-pagi saya berjualan. Roti saya itu tidak pernah bertahan sampai 3 hari 4 hari ya, pasti besok sudah habis kalau saya berjualan roti. Ini rotinya, ini sudah matang rotinya. Ini saya ambil dulu rotinya. Devita membagikan lifestyle keseharian saya seperti ini karena saya tidak sempat bikin resep roti-rotian. Karena kalau misalnya bikin resep roti-rotian harus fokus pegang kamera ya, bawa kamera kemana-mana. Kalau yang seperti ini saya cuma mengandalkan HP saja. Habis bikin video langsung saya upload di channel YouTubeku, lebih gampang. Tapi kalau misalnya Devita mau membagikan resep, saya bikin video tuh harus pakai kamera dan bikin video ini harus di-cut seperti itu. Dan ada beberapa video yang harus diedit
Misalnya kita bikin video itu ada 30 ya 30 juga harus nanti disimpan di file di laptop, baru nanti proses pengeditan itu pun juga lama ya. Jadi supaya channel YouTube ini tidak kosong, saya upload videonya, saya upload aja sembarangan seperti ini. Boleh saja. Boleh saja, tapi kan ini bermanfaat, dia motivasi bagi orang-orang yang menonton supaya tidak bermalas-malasan. Bermanfaat. Ini rotinya sudah dingin, selanjutnya ini harus dikejakan di pendingin. Nih. Ini roti kacang hijau, bisa kelihatan ya kacang hijaunya enak sekali nih. Mantap. Pindah pendingin. Ntar lagi saya mau pergi olahraga. Untung aja adiknya datang. Di sini aja. Ini rotinya. Saya saja yang bikin roti, bosan bikin roti setiap hari. Apalagi saya mau makan ini rotinya. Sudah bosan. Kalau yang beli tidak ada bosan-bosannya, beli roti di sini tiap hari beli roti, dan orangnya tipis aja yang berbelanja ya. Oke. Jadi ditunggu dingin dulu rotinya, setelah dingin baru dikemas. Sambilan terus ya berarti ya. Iya. Sambilan jiwa. Boleh lagi. Terang sekali bajunya di sana. Iya. Pakai filter ya, putih sekali kelihatan. Ya ini pakai filter ya, biar kita kelihatan putih, biar muka kelihatan pakai skincare. Kamera jahat ini. Jangan marah-marah. Iya. Ini selai kacang hijau saya bikin sendiri. Ini selai kacang hijau saya bikin sendiri. Dan ini hasil rotinya yang sudah matang, ada kacang hijaunya. Aku kayaknya hari apa ya? Mau bikin video dah. Lama nggak bikin video. Ada yang minta resep ini Bu, donat terbaru yang tidak pakai kentang. Oh, tidak pakai kentang. Jadi ditunggu ya. Minggu depan saya akan menayangkan resep donat terbaru yang saya sering jual di toko roti saya. Jadi ditunggu ya. Jadi maaf sekali, saya jarang ngupload video resep roti-rotian, kue, karena saya ini berjualan roti. Dan kadang saya mengajarkan orang juga bikin roti di sini. Jadi itu kendalanya, dan sering sekali saya dapat undangan seminar, demo baking, roti-rotian. Dan Devita ini membagikan resep roti-rotian bukan asal-asal, bukan karena otodidak, karena saya belajar. Jadi saya berani share resep saya ke kalian. Bagi kalian yang mau belajar ilmu perbakingan, ya silakan ikut resep saya. Jangan sampai salah-salah belajar di resep-resepnya orang, hanya memakai apa Bu? Hanya memakai tepung terigu, ragi, telur, Ya, dan susu, gula. tidak ada pelembutnya, tidak akan jadi rotinya, tidak akan lembut. Nggak pakai mesin lagi. Nggak pakai mesin lagi. Banyak sekali itu ya, saya lihat resep-resepnya tetangga saya ya, dia membagikan resep dia tanpa diulen, tanpa dipakai mesin, tanpa pelembut roti, tanpa telur, rotinya selembut kapas. Kayak apa ceritanya itu? Lalu kita coba buat seperti yang resep yang dia kasih, mantep Mantap rotinya. ya. Jadi sayang di sini Devita kasih tips ke kalian. Kalau bikin roti harus ada mesin.
harus ada pelembut, bahan-bahannya harus lengkap. Dan mengadon pakai mesin ini butuh waktu sekitar kurang dari setengah jam. Paling cepat kita mengadon roti itu 20 sampai 25 menit ya, supaya nanti hasil adonannya ini betul-betul kalis. Kalau tidak ada mesin tidak kalis. Kalau mengadon pakai tangan itu tidak kalis sayang, sampai berbusa ini ketek ya. Kita mengadon pakai tangan sampai keringatan berjatuh-jatuhan, itu tidak akan kalis. Jadi jangan percaya ada orang mengadon pakai tangan, adonannya ini kalis, ditarik seperti karet itu ya, lentur bisa tembus pandang, itu pakai tangan sayang ya. Jangan sampai nanti ada orang bikin roti cuma mengadon pakai tangan, tiba-tiba adonannya kalis, lembut lagi, selembut kapas lagi. Itu di skip itu resepnya itu. Coba saja ya bikin roti tanpa mesin, tanpa pelembut, pasti nanti hasilnya bantet. Apalagi ini yang baru belajar ini, baru diajarin salah-salah. Yang berambisi lagi yang mau berjualan roti. Ini berambisi, oh kalau aku sudah bisa tahu resepnya ini ya, dari ini ya, saya mau berjualan roti. Coba saja nanti gagal. Kalau ngasih resep itu harus jujur. Kalau kasih resep ya, yang sering bagikan resep tolong dikasih yang jujur orang. Harus jujur ya. Kasihan orang-orang sudah beli telur, sudah beli sudah beli bahan-bahan kue, terus ngasih resep itu tidak benar, akhirnya menyesakkan. Betul kan Mas? Betul. Betul. Nah ini aja ngomong ini. Betul. Betul ya 100%. Jadi kalau kita pakai mesin seperti ini hasil rotinya betul-betul kelihatan empuk ya, mengembangnya bagus, sempurna ini. Ini namanya roti nih. Ini roti saya tidak kalah jauh rasa rotinya seperti yang dijual di toko-toko yang sudah ada namanya seperti Holland Bakery, Brickton. Roti saya ini juga enak rasanya. Cuma saya belum terlalu famous roti saya, sebentar lagi. Bentar lagi famous kemana-mana ya. Tapi kalau di kompleks saya sudah famous ini roti saya, sudah dari komplek-komplek sebelah itu sudah tahu saya berjualan roti di sini. Sekali mereka beli roti pasti datang lagi, akhirnya berlangganan sama saya. Kalau saya tidak jualan roti, langgananku marah-marah semua sama saya. Kenapa Devita nggak bikin roti? Kenapa begini? Banyak sekali pertanyaannya. Seperti itu. Jadi kalau bisa sih mengadon pakai tangan. Cuma kalau mengadon pakai tangan ini kalis ya, saya jujur ya, kalis tapi tidak begitu kalis ya. Coba aja dipraktekkan mengadon pakai panas ini. Panas di bawah ini. Coba dipraktekannya kayak penjual obat. Coba saja dipraktekannya bikin roti mengadon pakai tangan tanpa pelembut pasti tidak jadi. Kalau misalnya ada pelembutnya, mengadon pakai tangan, hasilnya masih lembut nanti. Cuma nanti ketika dia sudah dingin dan bermalam, keempukannya berkurang. Kalau kalian pakai mesin ada pelembutnya begini rotinya ya. Jadi seperti roti yang saya jual hari ini. Ini ada sisa ya, kecil Iya, sisanya. donat. Ya kasihan kalau dibuang ya, jadi Iya. dipakai saja. Iya, dipakai saja. Nah, ini rotinya dikemas. Nih, ini cantik rotinya. Saya bukannya pamer di channel YouTube saya ini, bukannya saya sok-sokan mau ngajarin orang seperti ini. Harus begitu. Saya ini membantu mengurangi pengangguran di Indonesia supaya orang-orang ini ada skill, bisa berusaha, karena mencari pekerjaan sekarang di luar ini susah, apalagi umur di atas 30 itu susah mendapatkan pekerjaan ya. Sekarang ini banyak sekali cabe-cabean perempuan yang cantik. Kalau yang kurang cantik kan kasihan, mau kerja di bank pasti mereka lihat ini dulu, melihat tampang dulu ya. Jadi kalau misalnya tidak diterima di perusahaan-perusahaan, tenang saja, belajar ilmu kepekingan. Kalau sudah menguasai skillnya, langsung ini aja jualan. Kalau misalnya belum ada tempat untuk berjualan, gampang, titip saja di warung-warung seperti ini. Kalau kalian mau pergi maksudnya berjualan seperti itu, tanya yang jualan roti di toko-toko, di warung, nggak usah malu-malu, tanya aja, mau nggak beli jual roti saya, bisa dititip di sana, atau mau jual sendiri seperti itu, atau mau jualan oleh, semua itu ada jalannya menuju Roma ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kemauan ya tidak bisa, harus ada kemauan. Jangan sampai nanti ibu-ibunya ini jadi janda,
suaminya diambil pelakor, putri duyung, wewe gombel. Kasihan punya skill lagi. Ya kan, betul kan Mas? Betul. Betul. Aneh sekali. Ya, seperti itu. Jadi perempuannya harus ada skill. Jadi kalau misalnya kita ditinggal laki-laki, ya kita masih bisa berusaha tanpa laki-laki. Benar gak? Benar. Betul. Betul. Jadi teman-teman Kalau- nanti ya. kalau yang perlu nasihatnya dia DP disimpan, kalau yang tidak perlu Tidak. dibuang ya. Ya, kalau misalnya ada yang tersinggung, maaf sekali. Di sini saya hanya ini menginfokan. Hanya membagikan ilmu saya. Bukannya saya sok pintar atau bagaimana. Lagian juga saya membagikan ilmu perbaikan saya ini bukan otodidak. Saya belajar sayanya. Walaupun saya bukan belajar ke Australia, ke Perancis bikin kue atau ke Amerika, yang pasti kan saya belajar di tempat yang betul-betul mengajarkan bikin roti itu yang benar ya. Dan ilmunya saya ambil dan saya jadikan usaha. Setelah itu saya berpikir banyak sekali orang-orang yang tidak punya skill seperti itu, banyak pengangguran, apalagi setelah corona ini kan banyak ibu-ibu yang pengangguran, janda-janda yang pengangguran. Bukan janda-janda saja ya, yang tidak janda pun ada. Yang tidak janda pun begini, supaya kita ini membantu perekonomian. Supaya kita membantu perekonomian keluarga ini ya, supaya sejahtera seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu punya suami pekerjaannya kurang bagus, tolong dibantu dong suaminya ya. Harus punya keahlian, bukan saja diharuskan bikin roti, belajar ilmu perbaikan seperti itu. Bisa kok cari skill yang lain, menjahit, jual skincare, jual baju seperti ini. Banyak pekerjaan gue, bukan memasak aja, bukan belajar bikin roti saja. Banyak. Makan sudah roti. Tolong di-review roti saya bagaimana rasanya. Saya cuci tangan dulu kontak Ya review, sudah Kak. nanti di-reviewin ya roti saya seperti itu. Jadi banyak kok caranya ya menuju Roma kalau kita mau berusaha seperti itu. Sekian sampai di sini dulu ya. Saya mau tahu ya, ini mau reviewin roti saya. Silakan Abdul. Nah, silakan Abdurrahman. Abdurrahman Hakim. Ya. Nah, ini sudah selesai. Ini kacang hijau ini. Ini buatannya Devita. Ini segera launching juga resepnya di channel YouTube ya. Jika saya ada waktu saya bikin resepnya. Saya bagikan lagi. Kenapa deh cobain semua? Gimana rasanya? Enak. Oh, katanya enak. Dijelasin dong, jangan enak. Gimana teksturnya? Pernah nggak makan roti Banten? Kalau ini apa ya? Apa? Kayak rasa pizza Hut nggak? Ya ada gurih-gurihnya. Ada gurih-gurihnya, ada crispy-nya. Jadi ini percampuran pizza saya nih rasanya kalau mau tahu ya. Percampuran rasanya itu antara Pizza Hut sama pizza Italia. Ya kan? Benar nggak? Kayak pizza, Ya, ini kontemporer pizza. Ya. kayak pizza, Kontem. tapi roti. Tapi roti. Tapi ada Ada renyah-renyahnya. renyah-renyahnya, ada crispy-crispy-nya itu. Rame-rame rasanya, Mbak. Iya, jadi rasanya itu rame katanya ya. Pokoknya Rame, oke, rame, yang- rame. Pokoknya oke. Oke ya. Sambal mau nggak? Ya udah ini aja, Mbak. Oh, ini kita yang itunya. Susu. Dia suka minum susu. Iya, aku boleh makan. Ya silakan Bu. Weh. Selesai deh pekerjaan hari ini. Ini donatnya enak kali, gurih. Aduh, lucu sekali kayak donatnya, Bu. kapas. Kayak iya. kapas. Nah, Hmm, ini baru donat seperti kapas. Diulen pakai mesin, pakai pelembut. Mana ada cerita pakai tangan mengulen tanpa telur lagi. Iya, pakai kapas. Banyak sekali nih ya channel banyak sekali ya orang-orang membagikan resep. Masa judulnya tanpa diulen, tanpa diadon, tanpa pakai pelembut, bread improper ya, tanpa telur, rotinya selembut kapas. Bagaimana ceritanya itu?
tidak jadi itu rotinya sayang. Jangan diikutin resep seperti itu, menyesatkan. Apalagi nggak tahu. Apalagi ya kalau misalnya bikin roti tidak lengkap bahan-bahannya, tidak ada telurnya, aduh nanti rotinya tidak enak. Karena telur ini menambah rasa kenikmatan roti waktu kita makan dan mengempukkan roti juga. Kalau tidak ada telurnya tidak enak. Saya saja bikin roti saya tidak pakai putih telurnya kadang ya. Karena kuning telur ini menambah rasa enak roti dan mengempukkan roti ya, seperti ini. Ya, hati-hati. Kamu kerja kan? Hah? Kamu bilang libur tadi? Oh, ini sudah, hati-hati nih. Sakit kempangan dia. Ya seperti itu ya sayangnya. Jadi jangan sampai nanti bikin roti hanya pakai ragi, tidak pakai telur, hancur rasanya. Kalau mau makan sendiri silakan. Jangan dijual ya, kalau dijual tidak ada yang beli. Sedangkan saja orang-orang yang jualan roti di pinggir jalan, di toko-toko itu kadang nggak laku, apalagi resepnya menyesatkan lagi. Sudah dulu ya sayangnya. Aku mau pergi olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.